Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 nagari di Sumatera Barat yang terpopuler. Nomor 2 jadi pusat kerajinan perak yang go internasional. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Sumatera Barat selama ini dikenal luas dengan kuliner rendang, rumah gadang, serta budaya Minangkabau yang masih terjaga kuat. Namun, provinsi ini juga menyimpan ratusan nagari dengan panorama alam menakjubkan yang menjadi daya tarik wisata. Dari hamparan sawah bertingkat, tebing granit menjulang, hingga pesona laut biru yang membentang, nagari-nagari di Sumbar menghadirkan keindahan khas yang sulit ditemukan di daerah lain. Kelima nagari ini tidak hanya menyajikan panorama alam, tetapi juga menawarkan pengalaman budaya serta tradisi lokal yang masih hidup hingga kini. Bagi pelancong yang mencari ketenangan sekaligus keaslian, menjelajahi nagari-nagari ini bisa menjadi pengalaman berharga yang sulit dilupakan. 1. Nagari Harau. Nagari Harau di Kabupaten 50 Kota identik dengan lembah Harau yang dikelilingi tebing granit setinggi ratusan meter. Lanskapnya kerap disebut mirip Grand Canyon versi Minang karena pemandangan yang dramatis. Selain panorama tebing dan sawah hijau, kawasan ini juga memiliki beberapa air terjun dengan air jernih yang menyejukkan. Aktivitas trekking ringan dan spot foto alam membuat Harau menjadi salah satu destinasi alam paling ramai dikunjungi wisatawan. Harau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Di kecamatan ini terdapat ibu kota Kabupaten 50 Kota, yaitu Sarilamak. Lembah Harau memiliki sekitar 5 air terjun dengan dinding-dinding bukitnya yang terjal, yaitu 1 air terjun di Akar Berayun dan 4 air terjun yang ada di Sarasah Bunta. Air terjun tersebut mempunyai air yang dingin dan sangat jernih serta dingin. Sebagian besar penduduk Harau bermata pencarian sebagai petani padi maupun bertani yang lain. Kecamatan Harau adalah salah satu produsen gambir terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Gambir adalah salah satu komoditas ekspor yang berguna untuk berbagai bidang seperti bahan baku untuk membuat obat, bahan pewarna kain, untuk bahan baku lipstik, dan lain-lain. Para petani gambir yang ada di Provinsi Sumatera Barat bisa menghasilkan lebih dari 10 ton minggu daerah penghasil gambir. Namun pada saat ini pemerintah daerah belum bisa mengupayakan dengan maksimal untuk mendapatkan daerah negara yang bisa mengimpor gambir secara tetap. Jumlah penduduk nagari Harau tahun 2023 mencapai 3.409 jiwa, terdiri dari 1.711 laki-laki dan 1.698 perempuan. Rasio jenis kelaminnya sebesar 100,77, menandakan keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Dari sisi kepadatan, terdapat sekitar 43,24 jiwa per km. Persentase jumlah penduduk nagari ini terhadap kecamatan adalah 5,99%. 2. Nagari Koto Gadang. Nagari Koto Gadang terkenal dengan kerajinan perak yang melegenda hingga ke mancanegara. Keindahan sawah berundak dengan latar Gunung Singgalang menjadi ciri khas pemandangan nagari ini. Sejumlah bangunan kolonial peninggalan Belanda masih berdiri, memberi suasana historis yang kuat. Selain itu, Koto Gadang juga melahirkan banyak tokoh nasional, menjadikannya pusat budaya sekaligus sejarah di Sumatera Barat. Koto Gadang adalah sebuah nagari setingkat desa di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini terkenal sebagai penghasil kerajinan perak dan melahirkan banyak tokoh-tokoh tingkat nasional bahkan internasional, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Jenderal Rais Abin, Rohana Kudus, dan banyak tokoh lainnya. Koto Gadang merupakan nagari desa yang paling banyak melahirkan sarjana di Indonesia. Sejak zaman penjajahan hingga sekarang, keluarga-keluarga di Koto Gadang tetap mengutamakan pendidikan kepada anggota keluarganya. Kalau masyarakat daerah lain di Minangkabau merantau umumnya untuk berdagang, maka masyarakat Koto Gadang merantau untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tahun 1856, dari 28 sekolah desa dengan masa belajar 3 tahun yang berdiri di berbagai nagari di Sumatera Barat, 1 terdapat di nagari Koto Gadang. Menurut laporan Steinmetz, sejak didirikan, ada 416 murid sekolah desa. Namun hanya 75 orang yang selesai. Selebihnya putus di tengah jalan, karena menikah atau lantaran berbagai sebab lain. Steinmetz menilai, kemajuan paling pesat tampak pada anak-anak Agam terutama dari Koto Gadang yang rajin dan cerdas. 3. Nagari Pariangan. Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar pernah masuk daftar desa terindah di dunia. Keunikan utamanya terletak pada rumah gadang tradisional yang masih terawat,
masjid tua bersejarah, dan lanskap sawah yang asri. Udara sejuk di kaki Gunung Marapi membuat suasana nagari ini sangat menenangkan. Dengan keaslian adat Minangkabau yang masih dijaga, Pariangan menjadi destinasi wisata budaya yang otentik. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Posisi peta 0443659100494930. Nagari ini terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Adat budaya di nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut rumah gadang sehingga sampai sekarang masih dijumpai banyak yang terawat dengan baik. Pada nagari ini juga masih dijumpai surau, yang masih menjadi tempat tinggal untuk pria yang belum menikah. Dan pada bagian tengah dari nagari ini masih berdiri sebuah masjid tradisional yang cukup besar yang diperkirakan sudah ada di awal abad ke-19, di mana pada masjid tersebut terdapat tempat mandi umum berair panas yang masih digunakan sampai sekarang. Di nagari ini juga terdapat situs cagar budaya Baru Tungku Tigo Sajarangan. Di antara jorong-jorong yang ada dalam nagari ini merupakan titik awal peradaban Minangkabau yakni Jorong Pariangan dan Jorong Padang Panjang, yang keduanya dahulu dalam Tambo dikenal sebagai Pariangan Padang Panjang. Pada Mei 2012, nagari Desa Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia versi Travel Budget, sebuah majalah pariwisata internasional. 4. Nagari Alahan Panjang. Nagari Alahan Panjang di Kabupaten Solok menawarkan panorama pegunungan dengan udara sejuk khas dataran tinggi. Hamparan kebun teh luas dan kabut tipis di pagi hari menghadirkan nuansa alam yang romantis. Dari sini, wisatawan juga dapat menikmati pemandangan danau di atas dan danau di bawah yang memukau. Kombinasi panorama pegunungan dan danau menjadikan Alahan Panjang favorit bagi pecinta fotografi alam dan pelancong yang mencari ketenangan. Alahan Panjang adalah salah satu nagari di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini yang berjarak sekitar 65 km dari Kota Padang yang berada di atas Bukit Barisan, tepatnya di lereng bagian timur kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat pada ketinggian 1.401.600 mdpl. Nagari terdekat yakni Air Dingin Barat, Salimpat, dan Sungai Nanam. Nagari Alahan Panjang adalah salah satu nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. 2. Wilayahnya seluas 88,76 km persegi. Jumlah penduduknya pada tahun 2008 adalah sebanyak 14.100 jiwa, dengan kepadatan 150 per km. Tinggi daerah ini dari permukaan laut adalah sekitar 1.450 m, dengan curah hujan rata-rata 212 hari per tahun. Mayoritas pencarian penduduk adalah pedagang, petani, dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun-temurun sejak lama. Tingkat pendidikan petani juga minim sehingga banyak yang tidak mempunyai keahlian lain. Terdapat 124 kakak keluarga yang masih kurang mampu. Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti sebagai salah satu bentuk pemerintahan nagari di Kabupaten Solok telah menjalankan roda pemerintahannya secara aktif sejak pembentukannya pada tanggal 1 Februari 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. 5. Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aiya. Nagari Sungai Nyalo Mudia Aiya di Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan keindahan bahari dengan gugusan pulau kecil dan laut biru jernih. Lokasinya dekat dengan kawasan wisata Mandeh yang dijuluki Raja Ampatnya Sumatera Barat. Dari nagari ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan perbukitan hijau yang langsung berpadu dengan laut. Nagari Sungai Nyalo Mudia Aiya merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Koto Sembilan Tarusan, terletak di arah utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan jarak 15 km dari kantor kecamatan, sedangkan dari kantor Bupati Nagari Sungai Nyalo berjarak sekitar 37 km. Waktu tempuh menuju pusat kota kecamatan sekitar 75 menit, dan untuk menuju ibu kota kabupaten diperkirakan 120 menit. Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aiya memiliki beberapa kekayaan alam yang biasa dijadikan sebagai objek wisata, seperti pantai, pulau dan gunung yang terdapat di kawasan Mandeh. Beberapa tahun terakhir Sungai Nyalo mulai membuka wisata, salah satunya Pantai Pakoe. Nagari ini menjadi nagari terindah sebab terdapat beragam tempat yang cocok dijadikan wisata untuk kalian. Bagi kalian yang penasaran dengan ulasan lengkap Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aiya, mari simak sampai habis dan tuntas. Sehingga nantinya kalian dapat mengetahui ulasan tentang Nagari Sungai Nyalo Mudia Aiya yang indah dan mempesona. Nagari Sungai Nyalo Mudia Aiya merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Koto Sembilan Tarusan. Nagari Sungai Nyalo Mudia Aiya memiliki kekayaan alam yang menjadi objek wisata seperti pulau dan pantai. Pulau dan pantai ini banyak ditemui di kawasan Mandeh, yang dapat melihat pemandangan sangat menakjubkan. Terdapat gugusan pulau dengan birunya laut yang menghadap samudra dan banyak disebut kawasan ini Raja Ampatnya Sumatera.
Maka dari itulah nagari Sungai Nyalo Mudia Aya ini sebagai sungai nagari terindah yang ada di Sumatera Barat. Nah itulah tadi ulasan nagari Sungai Nyalo Mudia Aya yang menjadi salah satu nagari terindah di Sumatera Barat. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 5 nagari di Sumatera Barat yang terpopuler. Nomor 2 jadi pusat kerajinan perak yang go internasional. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.